Jadi semakin panjang giginya, semakin tebal finirnya, semakin tipis wawasannya. Ini gimana kalau mau French kiss gitu? Mau menerobos ke sana, kehalang. Mau menerobos dari samping, kena gigi taring yang tajam. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Mindok harus ketemu kamu setiap hari karena setiap harinya kita akan melihat di berbagai sosial media banyak sekali metode-metode atau hasil-hasil pekerjaan yang semakin hari semakin tidak memanusiakan manusia. Seperti pada satu akun Instagram berikut ini. Simak terus. Akun yang akan kita kupas adalah akun Elas Extension Surabaya.vv. Kita akan jalan-jalan ke Surabaya. Pin gigi kelinci, gigi gingsul, Surabaya, studio, certified, lagi-lagi certified ya, dia bilang. Semua orang bisa menuliskan certified, makanya ini sangat-sangat tidak ada artinya sama sekali. Karena meskipun ada sertifikasinya atau sertifikatnya, itu pasti didapat dari kursus yang pengajarnya juga tidak tersertifikasi secara resmi juga. Gitu. Jadi ini diturunkan sedemikian rupa yang tidak resmi tadi, yang tidak memiliki standar kompetensi apapun, semakin diturunkan semakin aneh-aneh aja hasilnya. Seperti pada postingan-postingan di satu akun Instagram ini. Kita lihat langsung. Nah, ternyata dia banyak sekali kasus-kasusnya finir dan gingsul dan gigi kelinci gitu. Kita lihat ini postingan pertama aja udah dari seperti ini ya. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Udah digingsulin, kemudian difinir semua dan diberi sentuhan akhir berupa diamond. Ini panjang pendeknya gigi sesuai permintaan klien. Jadi ini adalah jual beli ya. Jadi sangat tidak memahami aspek-aspek kesehatan dari panjangnya gigi gitu. Panjang pendeknya gigi ini ada aspek kesehatan yang harus diperhatikan karena terkait dengan aktivitas mengunyah makanan. Kalau mengunyah makanan tidak sempurna, artinya nutrisi juga tidak sempurna juga. Nah, kenapa bisa tidak sempurna? Karena mengubah panjangnya gigi itu artinya mengubah cara dia ngunyah makanan ya. Misalkan seperti ini nih ya, harusnya taring tuh normalnya seperti ini kan. Nah ini dia offside ya, offside gitu, jadi harus disemprit ya, jangan berlebihan kayak gitu. Cuman ya batasan-batasan orang yang nyemprit tadi, mereka tidak, si tukang salon ini tidak mendapatkan batasan itu di kursus gitu ya. Ya kursus ini kan murni kecantikan, murni salon, bukan klinik gitu ya. Jadi yang diabaikan adalah aspek-aspek kesehatan para pelanggannya gitu. Nah ini kalau offset seperti ini kalau senyum juga sering akan menggesek bibir. Jadi sering melukai ya nantinya ya. Ada risiko juga di sini akan terjadi sariawan yang nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian ini belum dipakai juga buat makan atau mengunyah gitu ya. Jadi dengan panjang yang seperti ini bisa jadi ini bibirnya kegigit gitu ya, meskipun kita nggak berharap bibirnya kegigit juga sih, tapi dengan pertambahan volume di sini atau panjang di sini, atau dia lebih nonjol daripada lengkung giginya, itu artinya gesekan dengan gigi ini akan jauh lebih besar daripada gigi yang lain. Nah ini kita mulai melihat gigi kelinci yang kotak banget gitu, kayak kartu domino gitu, kayak Sandy Chick ya, SpongeBob. Ini panjangnya kan ada perubahan ya, ada perubahan panjang di sini. Bayangkan dia nggak nikmat lagi menggigit makanan di depan gitu. Ya katakanlah yang paling nikmat ya, yang paling nikmat adalah ketika kita makan jagung bakar atau membuka kulit kuaci ya.
nikmatnya tiada tara. Tapi orang-orang ini memilih keluar dari zona nyaman atau zona nikmat tadi gitu. Katanya bergaransi 3 hari, dijamin awet kalau mengikuti saran yang kita rekomen. Kita harapannya sih malah nggak awet gitu. Karena ketidaknyamanan atau ketidaknormalan dalam makan ini ya sebaiknya jangan terlalu permanen atau jangan seumur hidup juga kan gitu. Jadi hewan pengerat seumur hidup. Nah, sepertinya memang jadi ciri khas ya, gigi kelincinya kotak, panjang kayak gini. Ini dalam keadaan biasa. Coba deh dalam keadaan gigit. Bisa-bisa ini kena gusi yang bawah gitu. Selain kotak juga sangat putih, silau banget ini ya. Shining, shimmering, splendid. Lagi-lagi gigi kelinci yang seperti ini, kita lihat di sini ketebalannya juga nggak main-main ya. Ketebalan gigi yang bawah ini, gigi depan bawah ya. Nah, padahal nih, gigi depan itu fungsinya kan untuk memotong ya. Jadi, bedakan antara gigi geraham. Gigi geraham itu menumbuk. Kalau gigi depan itu harus bisa memotong. Nah, bagaimana dia bisa memotong? Itu dia harus tajam. Nggak boleh lebar permukaannya. Kayak gigi geraham kan lebar ya. Kalau gigi seri itu dia harus punya permukaan yang tajam untuk memotong. Ketika ada benda atau bahan asing yang ditempel di gigi seperti ini, itu akan mengubah tebalnya gigi seri. Mengubah tebalnya gigi seri itu juga analoginya adalah pisau yang tumpul. Karena kan tadi gigi seri fungsinya untuk memotong kan. Nah, ketika ditebalkan, itu ibaratnya pisau yang tumpul. Akibatnya ketika kita memotong sesuatu, itu kekuatannya jadi lebih besar gitu. Kebayang kan, kalau kita punya pisau yang tumpul, motongnya jadi effortnya gede banget. Nah, itu yang akan menjadi bahaya untuk jaringan pendukung gigi, yaitu tulang rahang tempat gigi itu tertanam. Di sini juga nih, ini udah veneer gigi kelinci, kemudian taringnya kanan kiri juga diaktifin gitu. Ini bahkan tidak seperti manusia lagi gitu. Hewan pengerat pun biasanya hanya panjang di serinya aja. Ini serinya panjang, taringnya panjang. Nggak cuman hewan pengerat gitu ya. Ini kayak bunikula gitu. Nah, ini elas ya. Dia nggak hanya pergigian aja, sekalinya gigi, dia punya ciri khas. Dari tadi kita melihat gigi kelinci yang kotak, gigi kelinci yang panjangnya nggak manusiawi. Dan kenapa tren-tren yang tidak memanusiakan manusia ini justru dianggap tren kecantikan yang baru dan dianggap keren gitu. Karena terjadi pergeseran antara estetika, subjektivitas orang, itu bergeser sedemikian rupa. Dan pergeseran ini menjadi dianggap sebagai estetika jenis baru, karena kita menghadapi massa yang banyak gitu. Dan tidak ada yang berkata bahwa ini adalah jelek. Ya meskipun kita menghormati subjektivitas seseorang untuk bilang ini bagus, tapi ketika subjektivitas itu terbentur pada kesehatan, itu jadi nggak keren lagi. Gitu. Sebaiknya estetika selalu bersinergi dengan kesehatan. Cuman kalau estetika nggak ada fungsinya, itu sampah gitu. Nih, seperti ini. Kotak semua, mengubah bentuk gigi, mengubah juga cara dia mengunyah makanan. Dengan gigi yang sepanjang ini, dia akan menyesuaikan dengan gerakan mengunyah yang baru. Gerakannya jadi nggak seperti gerakan alami seperti yang selama ini dia lakukan gitu. Karena ada pertambahan panjang, karena ada perubahan beban yang lebih besar, cara mengunyahnya pasti akan berubah. Dengan perubahan seperti itu, yang mendadak seperti itu ya, kita bisa bilangnya mendadak karena next dia makan, dia pasti akan mengubah cara dia mengunyah. Nah, perubahan ini akan membuat sendi terganggu, otot pengunyahan terganggu, dan akan menjadi gangguan. Nah, kalau kita udah bicara otot yang bekerja secara berlebih pasti juga akan berkembang secara berlebih juga. Dan itu akan mengubah bentuk wajah lama-lama. Selain juga nanti sendi rahang, ya, TMJ istilahnya, temporomandibular joint. Jadi ada sendi di sini nih.
itu akan capek gitu. Terutama nih yang bisa kita bayangkan ya, kita bayangkan dulu lah yang real-realnya dulu. Coba kamu menggigit sesuatu ya dengan rekomendasi si tukang salon, jangan buat menggigit yang keras-keras, maka kamu akan menghindari menggigit dengan gigi seri ini. Kamu akan bergeser dong ke gigi yang sebelahnya. Gimana repotnya? Gimana belepotannya? Gitu. Kamu harus menggigit dengan cara menyamping. Kecuali kalau kamu joker ya, yang mulutnya sobek sampai ke telinga gitu ya, enak banget gitu. Seperti ini. Orang harus diluruskan kembali nih, bahwa ini jelek. Kita bukan body shaming, kita mengkritisi benda asing yang nempel, atau katakanlah sampah yang nempel di giginya itu. Bahkan ada upil gantung di sini pun rasa-rasanya masih kalah atraktif ketimbang gigi yang kotak-kotak ini. Jadi meskipun ini tidak ada kajian medisnya, jadi penambahan gigi seri yang sepanjang ini, kemudian gigi taring yang ditambah sedemikian rupa, itu bukan perawatan medis pada umumnya, bukan perawatan kedokteran gigi pada umumnya. Tapi jangan juga diklaim sebagai ini bidang kami, kata tukang salon, seperti itu mungkin. Ini bidang kami karena dokter gigi tidak mengerjakan seperti ini. Jangan, bukan kayak gitu. Karena bagaimanapun juga alat-alat dan bahannya ini adalah bahan-bahan medis. Bahan yang dipakai ini adalah bahan medis. Maka tidak seharusnya dipermainkan seperti ini. Meskipun ini adalah perawatan yang tidak lazim digunakan di medis. Tapi bahannya bahan medis. Dengan bahaya yang serius. Itu yang perlu dipahami. Jadi ini pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh tukang salon. Nah, seperti ini nih, offside ya. Offside seperti ini. Subjektivitasnya orang-orang ini harus diperbaiki gitu. Nah kan, meskipun dengan sesuatu yang aneh seperti ini, pasti banyak juga yang menanyakan berapa kak harganya, di mana lokasinya, inbox cek harga kak, seperti itu. Pasti ada yang kepengen gitu. Karena selera mereka tergeserkan oleh massa yang sangat besar di sini. Massa yang kurang berwawasan. Jadi semakin panjang giginya, semakin tebal veneernya, semakin tipis wawasannya. Itu yang bisa kita bilang. Nah, ini nempel seperti ini juga pakai bahan-bahan medis. Nggak mungkin pakai Alteco kan, nggak mungkin pakai lem setan gitu. Banyak sekali nanti yang akan kerepotan makan ya. Jelas ini tidak di test drive dulu selama di salon ya kan. Dia pasti harus pulang dulu, kemudian baru ngerasain ketika dia harus makan gitu. Yang kita sayangkan adalah barang-barang medis ini yang penguasaan bahannya ini harus melewati tahapan atau kualifikasi seorang dokter gigi, itu dimainkan sedemikian rupa seperti ini dan membuat manusia tidak manusiawi lagi gitu. Inilah sebenar-benarnya kelinci percobaan yang hasilnya adalah gigi kelinci gitu. Ini udah kayak pagar gitu ya, udah kayak gerbang depan. Ini gimana kalau mau French kiss gitu? Mau menerobos ke sana kehalang, mau menerobos dari samping kena gigi taring yang tajam. Udah bosan nikmatnya French kiss kali. Udah kayak happy den ya yang dipasang di depan gitu ya. Nih, kotak banget nih. Saking kotaknya udah kayak. Nah, kenapa ini tren gigi kelinci ini awalnya dari mana sih? Nah, pertanyaan ini mungkin sering teman-teman tanyakan dalam hati, ini mulainya kapan gitu. Jadi, orang-orang yang punya gigi kelinci ini, yang asli ya, itu biasanya terkesan imut, cute gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kajian estetikanya adalah karena gigi kelinci identik dengan gigi yang pertama kali muncul ketika dia masih bayi. Ketika dia masih lucu-lucunya. Ketika wajahnya, bentuk mukanya mendukung, ketika ada dua gigi yang muncul pertama kali di gigi rangka atas, itu sangat lucu gitu, sangat cute gitu. Dan itulah yang diadaptasi oleh masyarakat ini, bahwa persepsinya gigi kelinci membuatnya dia lebih imut karena persepsi dari gigi anak-anak yang tumbuh pertama kali tadi. Tapi yang namanya gigi kelinci yang dipaksakan seperti ini tidak masuk gitu. Kelihatan banget maksanya. Kecuali kalau memang gigi kelincinya alami, itu dipandang akan lebih manusiawi gitu. Manisnya alami gitu. Ya kalau kayak gini manisnya manis buatan, pemanis buatan, pahit. Nah, sudah habis ya.
Ini adalah kolektor gigi kelinci ya, salon ini ya. Ya, artinya adalah mengkelinci percobaankan seseorang gitu. Padahal di tengah masyarakat, kelinci percobaan itu adalah identik dengan pasien-pasien koas. Ketika koas mencari pasien, dibilang, aku nggak mau jadi kelinci percobaan. Tapi di suatu waktu, dia justru malah merelakan dirinya sendiri menjadi kelinci percobaannya tukang salon. Oke, itu dulu dari Mindok. Ketemu lagi besok. Tetap waspada dan tetap berwawasan. Bye.